Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmania. Saya berasal dari Universitas Sultan Syarif Qasim Riau, dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris IPS kelas 1B. Baiklah, saya di sini ingin memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Nurdiansah PD. Baiklah, saya di sini akan membahas mengenai landasan psikologis pendidikan. Pengertian landasan psikologis pendidikan. Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Jiwa itu sendiri adalah roh dalam keadaan mengendalikan jasmani yang dapat dipengaruhi oleh alam sekitar. Jiwa manusia berkembang sejajar dengan pertumbuhan jasmani. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis pendidikan merupakan suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Psikologis perkembangan. Ada 3 teori pendekatan tentang perkembangan. Pendekatan dimaksud adalah 1. Pendekatan pentahapan. Perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Pada setiap tahap memiliki ciri khusus yang berbeda dengan ciri-ciri pada tahap-tahap yang lain. 2. Pendekatan diferensial. Pendekatan ini dipandang individu-individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Atas dasar ini, lalu orang membuat kelompok-kelompok. Anak yang memiliki kesamaan dijadikan satu kelompok, maka terjadilah kelompok-kelompok berdasarkan jenis kelamin, kemampuan intelek, bakat, ras, sosial, ekonomi, dan sebagainya. 3. Pendekatan inspiratif. 3. Pendekatan ipsatif. Pendekatan ini berusaha melihat karakteristik setiap individu, dapat saja disebut sebagai pendekatan individual, melihat perkembangan seorang secara individual. Dari ketiga pendekatan ini, paling dilaksanakan adalah pendekatan pentahapan. Pendekatan pentahapan ada 2 macam, yaitu bersifat menyeluruh dan bersifat khusus. Yang menyeluruh akan mencakup segala aspek perkembangan sebagai faktor yang diperhitungkan dalam menyusun tahap-tahap perkembangan, sedangkan yang bersifat khusus hanya mempertimbangkan faktor-faktor tertentu saja sebagai dasar menyusun tahap-tahap perkembangan anak, misalnya pentahapan Piaget, Kohlberg, dan Erikson. Psikologi perkembangan menurut Roussel membagi masa perkembangan anak atas 4 tahap, yaitu masa 1, masa bayi dari 0 sampai 2 tahun sebagian besar merupakan perkembangan fisik. 2. Dari masa anak berumur 2 sampai 12 tahun yang dinyatakan perkembangannya baru seperti hidup manusia primitif. 3. Masa pubertas dari umur 12 tahun sampai 15 tahun ditandai dengan perkembangan pikiran dan kemauan untuk berpetualang. 4. Masa adolesen dari umur 15 tahun sampai 25 tahun. Pertumbuhan seksual menonjol, sosial, kata hati, dan moral. Remaja ini sudah mulai belajar berbudaya. Psikologi belajar. Menurut Siddhartha 2007, belajar adalah perubahan yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman atau bukan hasil perkembangan, pengaruh obat, atau kecelakaan, dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain serta mampu mengomunikasikannya kepada orang lain. Secara psikologis, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Definisi ini menyiratkan 2 makna. Pertama, bahwa belajar merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Kedua, perubahan tingkah laku yang terjadi harus secara sadar. Dari pengertian belajar di atas,
Maka, kegiatan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku itu dipandang sebagai proses belajar, sedangkan perubahan tingkah laku itu sendiri dipandang sebagai hasil belajar. Hal ini berarti belajar pada hakikatnya menyangkut dua hal, yaitu proses belajar dan hasil belajar. Para ahli psikologi cenderung untuk menggunakan pola-pola tingkah laku manusia sebagai suatu model yang menjadi prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar ini selanjutnya lazim disebut dengan teori belajar. Terdapat 3 teori belajar. 1. Teori belajar klasik masih tetap dapat dimanfaatkan antara lain untuk menghafal perkalian dan melatih soal-soal. Teori naturalis bisa dipakai dalam pendidikan luar sekolah, terutama pendidikan seumur hidup. 2. Teori belajar behaviorisme bermanfaat dalam mengembangkan perilaku-perilaku nyata seperti rajin, mendapat skor tinggi, berkelahi, dan sebagainya. 3. Teori belajar kognisi berguna dalam mempelajari materi-materi rumit yang membutuhkan pemahaman dan memecahkan masalah untuk mengembangkan ide. Psikologi sosial. Menurut Hollander 1981, psikologi adalah psikologi yang mempelajari seseorang di masyarakat, yang mengombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Pembentukan kesan pertama terhadap orang lain memiliki 3 kunci utama, yaitu kepribadian orang itu. Mungkin kita pernah mendengar tentang orang itu sebelumnya atau cerita-cerita yang mirip dengan orang itu, terutama tentang kepribadian. 2. Perilaku orang itu. Ketika kita melihat orang itu setelah berhadapan, maka berhubungkan dengan cerita-cerita yang pernah didengar. 3. Latar belakang situasi. Kedua data di atas kemudian dikaitkan dengan situasi pada waktu itu, maka terjadi kombinasi ketiga data itu, akan keluarlah kesan pertama tentang orang itu. Dalam dunia pendidikan, kesan pertama yang positif yang dibangkitkan pendidik akan memberikan kemauan dan semangat belajar anak. Motivasi juga merupakan aspek psikologi sosial, tanpa motivasi tertentu seseorang sulit untuk bersosialisasi dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, pendidik punya kewajiban untuk mengalih motivasi anak-anak agar muncul sehingga mereka dengan senang hati belajar di sekolah. Menurut Kengler, faktor-faktor yang menentukan motivasi belajar adalah 1. Minat dan kebutuhan individu. 2. Persepsi kesulitan akan tugas-tugas. 3. Harapan sukses. Kesiapan belajar dan aspek-aspek individu. Pelengkapan peserta didik atau warga belajar sebagai subjek garis besarnya dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu watak ialah sifat yang dibawa sejak lahir hampir tidak dapat diubah. Misalnya watak pemarah, pendiam, menyendiri, suka berbicara, dan sebagainya. 2. Kemampuan umum atau IQ ialah kecerdasan yang bersifat umum. 3. Kemampuan khusus atau bakat ialah kemampuan tertentu yang dibawa sejak lahir. 4. Kepribadian ialah penampilan seseorang secara umum seperti sikap, besarnya motivasi, kuatnya kemauan, tabahnya menghadapi rintangan, penghargaan terhadap orang lain, kesopanan, toleransi, dan sebagainya. 5. Latar belakang ialah lingkungan tempat dibesarkan, terutama lingkungan keluarga. Aspek-aspek individu yang akan dikembangkan adalah rohani, umum, agama, perasaan, kemauan, pikiran. Yang secara umum adalah agama, perasaan, kemauan, pikiran. Secara sosial, kemasyarakatan, cinta tanah air. Aspek-aspek individu yang jasmani mencangkup keterampilan, kesehatan, keindahan tubuh. Perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis. Perkembangan adalah proses terjadinya perubahan pada manusia baik secara fisik maupun secara mental, sejak berada di dalam kandungan sampai manusia tersebut meninggal. Proses perkembangan pada manusia terjadi karena manusia mengalami kematangan dan proses belajar dari waktu ke waktu. Kematangan adalah perubahan yang terjadi pada individu dikarenakan adanya pertumbuhan fisik biologis. Misalnya seorang anak yang beranjak menjadi dewasa akan mengalami
perubahan pada fisik dan mentalnya. Peserta didik selalu berada dalam proses perubahan, baik karena pertumbuhan maupun karena perkembangan. Pertumbuhan terutama karena pengaruh faktor internal sebagai akibat kematangan dan proses pendewasaan, sedangkan perkembangan terutama karena pengaruh lingkungan. Sebagai contoh, pertumbuhan adalah dorongan untuk berbicara karena kematangan organ bicara pada usia 1-2 tahun, sedangkan penggunaan bahasa tertentu dalam berbicara tergantung pada lingkungannya sebagai akibat perkembangan. Selain itu, belajar adalah sebuah proses yang berkesinambungan dari sebuah pengalaman yang akan membuat suatu individu berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau kognitif, dari tidak mau menjadi mau atau afektif, dan dari tidak bisa menjadi bisa atau psikomotorik. Misalnya, seseorang anak yang belajar mengendarai sepeda akan terlebih dahulu diberi pengarahan oleh orang tuanya, lalu anak tersebut mencoba untuk mengendarai sepeda hingga menjadi bisa. Proses kematangan dan belajar akan sangat menentukan kesiapan belajar pada seseorang. Misalnya, seseorang yang proses kematangan dan belajarnya baik akan memiliki kesiapan belajar jauh lebih baik dengan seorang proses kematangan dan belajarnya buruk. Sekian dari saya mengenai landasan psikologis pendidikan. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.